Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cimahi, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 dan juga rekan-rekan ibu bapak guru hebat yang berhadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengikuti agenda kegiatan dari program guru penggerak, yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kita semua. Mudah-mudahan beliau akhir mendapatkan syafaat lulus materinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan agenda acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak, dan yang keempat penutup doa. Mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya itu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimahi. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati moderator yang sudah mempersilahkan, yang kami hormati dewan guru beserta staf tata usaha, dan yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi di sini. Dan di sini saya akan menjelaskan materi yang tadi Bapak-bapak sekolah sampaikan, tentunya untuk penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Kita sebenarnya mungkin kalau di sekolah kita sering kita membiasakan budaya-budaya positif di sekolah kita. Tapi untuk pengertian di sini, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Bedanya apa? Mungkin kita tadi saya sampaikan, kita sebenarnya sering melakukan di sekolah kita, siswa-siswa juga sering melakukan budaya-budaya seperti ini. Hanya bedanya kadang-kadang kalau dulu itu kadang-kadang misalnya gini. Ini di dalam agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kita kadang-kadang siswa itu ke kita merasa takut, nggak kritis kita. Murid itu merasa takut ke kita. Jangankan ingin bertanya ataupun ngasih masukan pendapat, itu kadang-kadang menjawab juga susah. Itu dikarenakan takut. Jadi kita akan merubah itu, merubah kebiasaan itu, dan akan supaya murid-murid di kita, khususnya di sekolah kita, umumnya di semua, ini bisa berkembang dan menjadi
siswa ataupun murid yang bersifat kritis dan penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi yang muncul dari dirinya sendiri. Terus yang berikutnya konsep inti budaya positif. Yang pertama ada di sini perubahan paradigma belajar. Yang selanjutnya disiplin positif. Yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan ada di sini motivasi perilaku manusia ya. Itu terus yang paling ini lagi di sini yang sering diinginkan oleh kita yaitu posisi kontrol guru. Terus juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang selanjutnya di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga si peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang kita belajar dan mau kita ngajar ke siswa itu hanya semau kita itu kadang-kadang. Dan ini yang harus yang di sini sehingga peserta ini dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan si peserta itu apa sih? Atau mungkin ada di sini dari Bapak Ibu guru yang mempunyai pengalaman yang sudah bertanya dari hati ke hati ataupun bertanya langsung ke siswa. Ini sebenarnya mau apa sih? Sebenarnya kamu itu mau gimana sih belajarnya? Ada nggak yang mempunyai pengalaman seperti itu? Yang mungkin pernah bertanya langsung ke siswa? Ada? Ada? Ya itu ya mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bertanya yang apa secara tidak langsung ya bertanya di luar, kenapa sih kamu seperti ini? Maunya seperti apa sih kamu? Itu kita harus tahu kebutuhannya itu seperti apa sih? Maunya itu bagaimana sih? Betul. Terus yang selanjutnya di sini sekarang kita ke konsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi di sini ada yang pertama ilusi guru mengontrol. Betul. Kita hilangkan kebiasaannya. Ilusi guru mengontrol. Kamu mengontrol guru. Cara kalau memaksa gue harus gini. Belajar harus seperti ini. Kita hilangkan ilusi kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga sering kita lakukan. Sekarang kita lihat yang kebiasaan mengkritik siswa, mencat siswa itu salah, mencat guru itu salah, kamu itu salah, kamu itu nggak boleh seperti ini, kamu itu harus seperti ini. Jadi siswa itu akan merasa bersalah. Itu sebenarnya tidak menguatkan karakter murid itu sendiri, tidak menguatkan karakter murid itu sendiri. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini dilanggar. Kita guru, kita orang dewasa, kita berhak memaksa ke murid, kita berhak memaksa ke peserta ini bahwa kamu belajar yang harus begini, semuanya harus seperti ini. Ini salah seperti itu. Kita
ilusi-ilusi kita ubah dengan yang lebih baik. Yang berikutnya, sekarang kita mengubah ke paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya sendiri itu apa? Misalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Semua orang kebutuhannya sama. Semua siswa kebutuhannya sama. Enggak. Jadi harus ada teori kontrol apa? Kebutuhan kita. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini juga salah. Seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang apa? Kebutuhan kita. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini juga salah. Seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya dalam hal itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya stimulus responnya yang keempat itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu seharusnya jawabannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jika semua perilaku itu perilaku buruk itu mungkin ada tujuan itu. Ya pasti dia itu si murid itu memiliki tujuan. Mungkin aja tujuannya positif. Jadi kita harus tahu tujuannya itu sendiri apa. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol kita. Apa kita mau dikontrol orang? Seharusnya teori kontrolnya itu adalah hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bukan orang lain. Bukan siapa-siapa. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Itu juga bisa. Yang seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang berikutnya, ini pemaksaan ada pada saat butuhkan beda. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teori kontrolnya. Stimulus respon yang berikutnya, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Harusnya kita mempunyai prinsip model berpikir harusnya menang. Dan yang selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin berdasarkan dari kata disiplina. Yang artinya apa? Belajar hal yang baik. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward
atau ancaman atau hukuman. Ini sudah jelas. Kita di sini melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik itu harus muncul dari hati nurani kita sendiri, ya. Bukan mengharapkan imbalan, bukan mengharapkan reward, ataupun bukan dikarenakan paksaan, ancaman. Dan juga di sini sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah apa? Tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan sini itu apa? Nilai-nilai kebajikan sini, nilai yang disepakati bersama, yang disepakati semua pihak, universal, semua, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Semua dunia, ya, itu disepakati semua. Jadi enggak baik itu nilai-nilai kebajikan yang baik yang itu enggak hanya kemudian kita aja, atau suku bangsa aja, atau suku agama aja, semua, dari semuanya itu nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu ada beriman, yang kedua bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang ketiganya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang berikutnya Ibu Primarius itu program PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan juga kreativitas, kerjasama, serta percaya diri dan komitmen. Dan yang berikutnya lagi di sini keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, yang berikutnya pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Yang terbaiknya bagi siapa? Itu dari diri kita sendiri, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Gitu. Terus ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, itu pasti. Kita bertindak, pasti mempunyai tujuan, punya alasan tertentu. Jadi kita harus tahu, jangan langsung menjudge. Ini salah, kita boleh seperti ini. Kita tanyakan dulu, apa sih tujuannya? Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang kita di posisi kuat-kuat. Apakah posisi kuat-kuat? Apakah aku ini
sebagai guru itu bersuara apakah jika ada pertanyaan seperti ini, jika misalnya jika kita ngomong ke siswa, ke murid, saya kecewa sekali dengan kamu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol kita selaku guru itu sebagai apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, iya, ibu Putih. Ini menurut saya, jadi ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol saya itu berada di membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu merasa bersalah atas apa yang dilakukan. Berarti posisi kontrol kita itu sebagai membuat merasa bersalah. Ada yang lain mungkin? Yang lain? Ada yang lain? Atau mungkin sama semua? Setuju? Setuju? Ya. Sekarang kita lihat jawabannya. Benar enggak jawaban dari Bapak Ibu semua tadi yang tadi disampaikan oleh Ibu Budi ya? Gitu. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jawabannya yang benar apa sih? Ya, berbuat rasa bersalah. Berbuat buat ibu kita semuanya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Guna, Kapolsek Bidang Humas SMP Negeri 1 Cimahi. Terima kasih kepada Bapak Abang Suparna SPD yang telah memberikan materi pada kegiatan dan diskusi penyebaran budaya positif. Ya, saya sangat berterima kasih karena materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi kami guru dan tentunya bagi peserta didik. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonita Kusnandar sebagai guru seni budaya SMP Negeri 1 Cimahi. Setelah saya mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Abang Suparna SPD, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya di sekolah. Semangat terus, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan.
Dua buahnya bebas yang kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama nanti. Yang satu belum dikatakan ini, yang satu nanti dikatakan yang warna biru. Silakan dulu. Silakan ditulis.
Baik kalian, ya. Ada yang mau membacakan? Apa? Dua. Bacakan di depan. Dua aja. Caranya dengarkan. Tidak boleh bermain bola di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Jangan mengumpul teman-teman. Melaksanakan pikir kelas. Dilarang makan di kelas. Dilarang merusak pendidikan kelas. Dilarang mengejek nama orang tua. Dilarang merusak pendidikan sekolah. Berpakaian dengan rapi. Dilarang main bola di kelas. Dilarang keluar saat jam pelajaran. Dilarang memakai topi di dalam kelas. Dilarang membuang sampah di bawah meja. Itu kesepakatan yang dibikin oleh kalian, oleh kita semua ya. Sekarang yang ini kan per kelompok ya. Sekarang kita yang kita sepakati itu apa sih? Yang kita sepakati yang pertama, jangan berisikan jam pelajaran. Sekarang kita tujuh. Dalam begini. Yuk. Empat. Yuk. Betul ya? Tentang 4 waktu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Najwa. Najwa, kamu tahu tidak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Iya Pak, saya tahu kok karena saya salah memakai seragam ya Pak. Iya benar. Bapak lihat pas waktu upacara tadi kamu memakai rok warna biru bukan warna putih. Iya Pak, saya tahu kok kalau saya seharusnya memakai rok warna putih, tapi saya malah memakai rok warna biru. Ya, memang ya setiap orang itu pernah berbuat salah. Termasuk Bapak juga dulu waktu sekolah itu pernah melakukan kesalahan ya. Tapi Bapak tahu kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu berbuat salah seperti ini. Coba ceritakan ke Bapak apa alasan kamu ini. Bukannya saya sengaja Pak, tapi waktu hari Senin kemarin rok putih saya sobek. Cuman ketika saya akan memakainya tadi, saya lupa rok putih itu belum dijahit. Oke, baiklah. Kalau begitu, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan sekolah. Karena di sekolah kita mempunyai keyakinan sekolah yang telah disepakati oleh bersama. Apa yang kamu percaya? Kira-kira menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang belum kamu tunjukkan? Saya belum menunjukkan disiplin dari berpakaian Pak. Alhamdulillah. Kalau kamu masih ingat dengan baik keyakinan sekolah kita, sekarang Bapak mau tanya, apakah kamu siap bersedia memperbaiki kesalahan kamu ini? Iya Pak, bersedia. Nah, sekarang kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya tidak akan melakukannya lagi Pak. Saya akan meminta bantuan ibu saya untuk menjahit roknya atau pergi sendiri ke tukang jahit untuk menjahitnya. Saya juga malu Pak karena memakai rok yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Baiklah, Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah berani jujur dan bertanggung jawab dengan Bapak. Semoga untuk kedepannya kamu bisa menjalankan kesepakatan sekolah kita ini dengan baik, oke? Oke Pak. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sajini dari kelas 9D. Setelah saya mendapatkan restitusi dari Bapak Obang, alhamdulillah saya dapat memperbaiki kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih Bapak Obang atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ella. Ella, kamu tahu nggak? Kamu Bapak panggil ke sini. Tidak tahu Pak, memangnya kenapa Pak? Tidak tahu. Sekarang Bapak nanya gini. Tadi pagi kamu datang ke sekolah jam berapa? Tadi saya datang ke sekolah agak lambat, jam 7:20 menit. Jam 7:20 menit. Kamu tahu nggak masuk sekolah itu jam berapa? Iya Pak, saya tahu kalau masuk sekolah itu jam 7. Nah, ya betul. Sekolah itu masuknya jam 7. Itu artinya jam pertama itu dimulai jam 7 tepat. Sekarang Bapak tanya ke kamu. Berarti kamu datang ke sekolah terlambat apa tidak? Iya Pak, terlambat. Hari ini saya telat datang ke sekolah. Ella, kalau misalnya kamu datang terlambat,
itu artinya kamu sudah melakukan hal yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Oke, jadi Ella tahu ya apa yang dilakukan Ella itu tidak baik ya. Yang namanya berbuat salah itu pasti semua orang pernah melakukan hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, karena Bapak juga sama pernah berbuat salah. Jadi Bapak di sini akan mencarikan solusi. Dengan kesalahan kamu datang terlambat, pasti kamu punya alasannya ya, kenapa kamu datang terlambat. Sekarang silahkan ceritakan kenapa kamu datang ke sekolah terlambat. Iya, Pak, sebelumnya saya minta maaf karena saya sudah datang terlambat tadi pagi. Saya bangun kesiangan. Bangunnya kesiangan? Iya. Kok bisa sih sampai bangunnya kesiangan? Iya, karena tadi malam saya tidur jam 1 pagi. Oh, emang habis ngerjain tugas apa sih sampai bangun sampai jam 1 pagi baru tidur? Mengerjakan tugas sih saya sudah kerjakan karena sorenya, tetapi karena ada hajatan di depan rumah saya, terus ada pertunjukan dangdut, jadi saya nonton dangdut sampai jam 12 lebih, Pak. Karena saya juga ingat besok sekolah masuk sekolah, tetapi saya tetap saja bangunnya kesiangan. Oh, jadi habis nonton dangdut, Iya. setelah ngerjain tugas nonton dangdut sampai jam 12 malam. Iya. Baiklah, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat? Iya, Pak, masih ingat. Nah, sekarang kalau masih ingat, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang dulu kamu tunjukkan? Disiplin dalam waktu, Pak. Alhamdulillah, Bapak senang kalau kamu masih ingat tentang keyakinan kelas itu. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana caranya kamu akan datang ke sekolah tepat waktu? Saya akan berusaha tidur lebih awal dan meminta bantuan Bapak untuk membangunkan saya. Bagus, Ella ya. Sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, sekarang Bapak mau nanya lagi nih. Kira-kira kapan kamu memulainya? Insya Allah besok, Pak. Baik, mulai besok ya. Iya. Besok Bapak akan lihat Ella benar tidak akan datang ke sekolah tepat waktu. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau bercerita ya, ke Bapak. Sekarang Bapak persilakan lagi kamu kembali ke kelas. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elena Kaidah dari kelas 8B. Setelah saya mendapatkan restitusi dari Bapak Obang, alhamdulillah saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Obang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri,
saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,